Baik pemirsa, kembali Anda menyaksikan Coffee Morning pada sesi kedua ini dan masih kita melanjutkan bincang-bincang kita bersama Mbak Desi Hanafia selaku Miss Women Empowerment Indonesia 2022. Nah pemirsa, di segmen pertama tadi kita sudah mendapatkan sedikit intisari dari ngobrol kita pada hari ini. Namun masih akan kita lanjutkan bahwa juga ada pemirsa Tanjung Pinang TV yang bertanya melalui kolom komentar di Facebook Tanjung Pinang TV, yaitu Liz Saidah, dan pertanyaannya adalah, Mbak Desi, apa pandangan Mbak Desi terhadap perempuan yang berprofesi sebagai ibu rumah tangga full 24 jam di rumah, katanya. Nah untuk Mbak Liz Saidah, terima kasih pertanyaannya. Mbak Desi mungkin bisa langsung dijawab, Mbak, bagaimana pandangan Mbak Desi terhadap perempuan yang berprofesi sebagai ibu rumah tangga full 24 jam di rumah. Maksudnya mungkin dia tidak bekerja di luar, tidak ada penghasilan, mungkin seperti itu barangkali, Mbak. Baik, saya akan menjawab. Jadi menurut saya untuk memberdaya perempuan yang di rumah tangga tadi, ya balik lagi ke kodrat kita sebagai perempuan ya, Mbak, ya. Memang kita sebagai wanita ya ibaratnya mengurus rumah tangga dan anak begitu. Tapi balik lagi sekarang kita membahas tentang kesetaraan gender. Kenapa? Karena kan yang biasanya bekerja itu hanya laki-laki. Tapi tidak juga sih untuk di rumah tangga, untuk ibu-ibu rumah tangga itu bisa juga bikin usaha. Itu sekarang apalagi udah ada zaman digital ya, Mbak, ya. Itu kita udah banyak sih cara-caranya, bisa bisnis online tanpa harus keluar rumah, tanpa harus ke kantor. Jadi kita juga masih banyak sih bisnis-bisnis lain yang untuk menambah penghasilan di rumah gitu, untuk memberdaya perempuan yang 24 jam di rumah. Jadi itu bisa sih sebenarnya. Nah Mbak Lilis Saidah, mungkin demikian jawaban dari Mbak Desi terkait dengan jawaban pertanyaan Mbak Lilis, bagaimana tanggapan atau pandangan Mbak Desi terhadap perempuan yang berprofesi 24 jam full sebagai ibu rumah tangga. Nah mungkin di sini kita lebih kepada melihatnya perempuan di rumah yang tidak ada kegiatan di luar seperti itu. Nah mungkin untuk menambah kegiatannya mungkin juga agar tidak, kan sebagai ibu rumah tangga kadang-kadang kan tidak hanya mengurusin suami terus anak. Benar sekali. Nah itu kan bisa juga kita melakukan hal-hal lain yang bermanfaat, seperti memanfaatkan teknologi digital saat ini yang sudah berkembang. Nah dari sana kita juga bisa menambah penghasilan ya, Mbak, ya, benar seperti bisnis online tadi, gitu. Nah Mbak Liz Saidah mungkin terjawab ya pertanyaannya kepada Mbak Desi. Nah Mbak Desi, kita lanjutkan. Nah Mbak, untuk menjadi perempuan yang berdaya itu seperti apa sih, Mbak, menurut Mbak? Apakah harus memang bekerja atau seperti apa gitu? Ya itu balik lagi ya, perempuan berdaya ini tidak juga harus bekerja ya, Mbak, ya. Ya untuk mencari penghasilan sendiri itu ya bisa berbagai cara sih, Mbak. Sebenarnya perempuan berdaya ini selain penghasilan sebenarnya masih banyak hal positif yang bisa dilakukan sebenarnya. Oke. Ya benar sekali. Nah perempuan yang berdaya itu bisa memanfaatkan seperti yang kita obrolkan tadi, Mbak, ya, bisa memanfaatkan berbagai peluang yang ada di sekitarnya. Tinggal kita bagaimana melihat peluang ini bisa diolah atau enggak. Benar sekali. Ya. Mbak Desi, nah terkait dengan kegiatan Mbak Desi, program-program Mbak Desi selama menjadi menyandang predikat Miss Women Empowerment ini, bagaimana Mbak mensosialisasikannya kepada masyarakat? Dan itu apakah juga ada bekerja sama dengan pemerintah atau lembaga lainnya? Kalau khusus untuk pemerintah masih bekerja sama dengan lembaga lainnya ya. Yaitu salah satunya tadi lembaga yang saya bilang tadi yang ada tentang disabilitas itu. Kalau yang lain sih program kerjanya memang kita dari kita sendiri sih, Mbak. Artinya Mbak Desi sendiri yang membuat program kerja begitu. Iya, benar. Barangkali Mbak ada selain dari memberdayakan tadi disabilitas perempuan, barangkali ada mungkin yang mau program lain yang akan dilaksanakan begitu. Ya, sama yang dua tadi, memberdaya panti jompo dan memberdaya yang wanita-wanita ODGJ tadi. Baik. Nah, Pak, sejauh ini apakah bagaimana sudah disosialisasikan kepada masyarakat ada bahwa dari itu kan program dari agensinya juga ya, Mas Yusri. Nah, itu apakah sudah ada disosialisasikan ke masyarakat bahwa ini ada program nih gitu? Sebenarnya kalau untuk yang program-program gitu kita langsung turun ke yayasannya sih, Mbak. Jadi kita langsung turun ke yayasan untuk izin kalau kita ini mau memberdaya perempuan-perempuan ini gitu. Jadi kalau untuk ke masyarakat mungkin jangkauan terlalu luas kali ya menurut saya. Apalagi untuk pemerintah juga itu jangkauan juga harus lebih tinggi. Jadi lebih tepat langsung ke sasarannya begitu ya. Kita langsung ke sasarannya, jadi kita tahu apa yang akan kita lakukan selanjutnya kayak gitu. Mas. Nah selama ini itu kan lebih kepada kegiatan sosial gitu ya.
ya. Dan ini bagaimana dukungan pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan ini? Kalau untuk kegiatan-kegiatan seperti ini sebenarnya kita dari diri sendiri sih, Mbak. Jadi kayak kita tahu ada acara ini tuh bagus banget visi misinya. Jadi kita berangkatkan dengan agensi kita sendiri, dana pribadi dan segala macam. Jadi kalau untuk pemerintah untuk saat ini mungkin belum. Oh, belum. Tapi tetap berbesar hati ya. Tetap berbesar hati. Iya. Nah, yang penting misinya tadi kan kita juga ikut membantu pemerintah untuk memberikan memberikan semacam masukan mungkin pemberdayaan juga terhadap masyarakat gitu ya Mas ya. Nah, mungkin dalam waktu ke depan ini barangkali ada rencana mau ikut untuk pada ajang lain begitu. Kalau untuk Desi sendiri mungkin kan karena dia 1 tahun kontrak Jadi kalau untuk anak-anak yang lain kita ada beberapa sih yang mau berangkat. Mungkin belum boleh di spoiler kali gitu, karena masih tahap audisi sih. Masih tahap audisi. Jadi mungkin sedikit sekilas Mas tentang agensinya apa namanya? Exotic Model Project. Di Batu Lapan Atas. Batu Lapan Atas ya. Itu lebih ke program kerjanya itu seperti apa Mas? Kita untuk melahirkan anak-anak namanya beauty pageant. Jadi beauty kontes kecantikan gitu Kak. Jadi kita lahirkan anak-anak yang punya visi misi, anak yang cantik tapi juga punya etika, attitude. Terus tuh punya visi misi yang kuat yang kayak gitu. Jadi kita lahirkan bukan sebagai supermodel tapi sebagai role model. Berarti di sana juga ada misalnya semacam pendidikan gitu ya? Kita berikan pendidikan seperti public speakingnya, catwalknya, yang kayak gitu semuanya kita berikan karena memang di atas stage kita harus anak ini harus ready gitu. Jadi bukan semata-mata ada ajang yang bagus kita kirimkan tapi tanpa ada pembekalan dan segala macam itu kita nggak bakalan kirimkan. Oke. Nah mungkin kita akan ngobrol itu bagaimana bergabung dengan agensi Exotic Model Project tadi ya Mas ya. Nah mungkin saya ke Mbak Desi sedikit Mbak Desi, mungkin ya tak dapat dipungkiri juga bahwa mungkin stigma masyarakat atau stigma orang di luar sana mungkin terhadap model mungkin ini lebih kepada ke dunia entertain, sementara kita juga tahu entertain itu seperti apa. Mungkin untuk di daerah tidak begitu kentara ya, mungkin di kota-kota besar seperti itu. Bagaimana Mbak Desi menyikapi hal tersebut begitu? Menyikapi hal tersebut balik ke diri kita sendiri ya Mbak ya, bagaimana kita menyandang suatu predikat atau apapun pekerjaan kita, bagaimana kita tetap membawa hal positif untuk dilihat orang, karena kalau kita sudah membekali suatu nama atau predikat itu sudah beban, maksudnya beban kita tetap harus melakukan hal-hal positif sehingga kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan positif, hal-hal positif yang membuat yang mungkin ada hal-hal negatif itu hilang. Jadi intinya ini lebih kepada memunculkan karakter sendiri begitu ya Mbak ya, tidak ya mungkin ada kejadian-kejadian di luar sana mungkin mereka itu lebih kepada personalnya barangkali ya Mbak ya. Mbak Desi. Nah Mbak Desi mungkin sejauh ini apakah kedepannya setelah selesai 1 tahun ini apakah akan ikut ajang serupa misalnya Putri Indonesia ya yang memang itu negara juga disupport itu, apakah juga akan ikut itu? Kalau untuk sampai detik ini sih untuk selanjutnya belum sih, masih fokus di pemberdayaan perempuan. Masih fokus pemberdayaan perempuan. Memang di pemberdayaan perempuan. Oke. Nah Mbak Desi, sejauh ini kan selain daripada ini Mbak Desi kan sebelumnya tadi memang terbiasa ya di dunia catwalk maupun untuk peragaan busana atau produk gitu ya Mbak ya. Itu Mbak memang suka dari kecil atau seperti apa? Dari kecil tuh memang senangnya tuh sama catwalk sih awalnya. Jadi seiringnya berjalannya waktu ada tawaran ya dicoba sih Mbak. Coba dijalani karena hobi kan Mbak. Oke. Dan kemudian juga disupport oleh orang tua. Iya benar sekali, orang tua sangat mensupport. Dan kemudian saat ini kan sudah menyandang predikat ini, bagaimana support orang tua? Tentunya senang sekali ya Mbak ya. Senang sekali, makin disuruh lebih baik dan lebih maju lah, lebih menjalankan predikat lebih baik lah Mbak. Oke, baik Mbak Desi. Nah, pemirsa, perbincangan kini semakin menarik. Seperti apa sih Mbak Desi kiat-kiatnya untuk menjalankan sebagai, kan lebih dikatakan Mbak Desi ini sebagai seorang model begitu ya Mbak ya. Nah, kiat-kiatnya seperti apa? Kemudian bagaimana mungkin banyak di luar sana anak-anak remaja yang juga tertarik dunia ya, seperti ini. Mungkin Mbak Desi bisa kasih bocoran atau tips barangkali nanti ya Mbak ya. Oke. Nah, pemirsa, perbincangan ini masih kami akan lanjutkan di segmen ketiga nanti. Tetap saksikan Coffee Morning RDK hanya di Tanjung Pinang TV.